Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bakal memberikan materi tentang penjajahan bangsa Portugis di Indonesia pada tahun 1509 sampai 1526. Latar belakang. Pertama ada semangat bertualang, kedua semangat menyebarkan agama atau gospel, putusnya perdagangan di Laut Tengah. Awal ekspedisi Portugis ke Indonesia. Keberhasilan Columbus menemukan wilayah baru membuat Raja Portugis Manuel tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Dan selain itu, Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Sebelum Vasco da Gama, sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeu Dias. Penjajahan dari Portugis diantaranya Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Padro. Padro adalah suatu batu prasasti berukuran besar yang menggambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjajahan. Pada masa Bartolomeu Dias, yaitu pada tahun 1450 sampai 1500, Raja John II dari Portugis menunjukkan Bartolomeu Dias pada tanggal 10 Oktober tahun 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Pada tahun 1488, karena serangan ombak, terpaksa Bartolomeu Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Rute ekspedisi Bartolomeu Dias pertama adalah Lisabon, yaitu pada bulan Agustus tahun 1487, dan yang kedua Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope tahun 1488. Vasco da Gama pada tahun 1469 sampai 1524 dan tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 1497, Raja Portugis Manuel memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur atas petunjuk Mudimor, dan Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India, dan pada tanggal 22 Mei tahun 1468. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Alfonso de Albuquerque tahun 1453 sampai 1516. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi de Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Pada masa Alfonso de Albuquerque rutenya pertama di North America, South America, tetapi dari sini wilayah yang dikuasai adalah Portugal, yaitu Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Bagaimana pengaruh Portugis di Indonesia? Ternyata
Satu, berkembangnya agama Katolik terutama di daerah Maluku. Kedua, berkembangnya aliran musik keroncong. Ketiga, peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Keempat, adanya nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Dan yang terakhir, peninggalan berupa meriam dan prasasti Padrau. Kebijakan-kebijakan Portugis di Maluku. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 Masehi hingga 1641 Masehi. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia terutama di daerah Maluku. Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku, diantaranya menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, dan monopoli perdagangan. Bagaimana dampak kebijakan Portugis? Ternyata ada beberapa hal. Di antaranya terganggunya sistem perdagangan, agama Katolik mulai menyebar di daerah-daerah yang diduduki Portugis, rakyat menjadi miskin dan menderita, munculnya rasa persatuan untuk melawan Portugis di Maluku, bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbedaan kota serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.